Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Madali, NPM 23 Hari ini saya akan menjelaskan tentang project UAS. Saya di sini mengambil dataset harga Ethereum terhadap USD. Kenapa saya mengambil dataset ini? Karena dataset ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dan juga pergerakan yang sangat fluktuatif. Pola seperti ini menarik untuk saya prediksi menggunakan jaringan SharpD1 dibandingkan data yang pergerakannya terlalu stabil. Dataset ini saya dapatkan dari platform Kaggle. Dataset ini mencakup riwayat harga harian yang sangat lengkap mulai dari akhir tahun 2017 sampai awal tahun 2026, sehingga memberikan sampel yang luas bagi model untuk belajar. Dataset ini memiliki banyak kolom indikator teknis seperti Money Average dan RSI. Namun untuk fokus tugas time frame series ini saya melakukannya filtering dan hanya menggunakan dua fitur utama. Pertama, di sini ada waktu sebagai indeks untuk kronologis data. Close, kemudian di sini ada close atau harga penutupan. Kolom ini yang saya tetapkan sebagai target prediksi, karena harga penutupan mencerminkan nilai akhir pasar di hari tersebut. Kemudian berdasarkan grafik yang sudah saya tampilkan di Google Colab, kita bisa melihat beberapa poin analisis. Yang pertama di sini tren secara panjang Ethereum menunjukkan tren bullish atau meningkat yang signifikan, terutama mulai tahun 2020 ke atas. Kemudian terdapat banyak spike atau lonjakan dan penurunan tajam, atau bisa disebut juga dan kata lain adalah crash, yang menunjukkan data ini tidak bersifat linear sederhana. Jadi kesimpulannya untuk pekan Sabtu di sini, data ini tidak memiliki pola musiman atau seasonal yang kaku, melainkan lebih ke pola tren yang dipengaruhi oleh sentimen. Hal ini mengonfirmasi bahwa JST adalah metode yang tepat untuk menangkap pola non-linear tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pekan 2 di sini. Jadi untuk pekan 2 di sini itu adalah menormalisasikan data yang dibersihkan gitu. Jadi saya menormalisasikannya itu dengan cara menggunakan min max scaler gitu. Jadi untuk mengubah harga Ethereum yang tadinya ribuan dolar menjadi
rentang 0 sampai 1. Jaringan saraf tiruan ini itu sangat sensitif terhadap skala angka kalau saya pakai angka ribuan, nilai yang besar akan mendominasi bobot dalam jaringan sehingga model akan sangat lama atau bahkan gagal dalam mencapai titik optimal atau convergen. Dengan normalisasi, proses belajar JST jadi lebih stabil dan cepat. Kemudian berikutnya di sini ada sliding window. Jadi sliding window ini karena JS tidak bisa membaca data Daylight waktu secara mentah, saya harus membuat soal dan jawaban. Di sini saya menggunakan window size sebesar 60. Analoginya itu ibarat kita ingin memprediksi cuaca besok. Model saya akan melihat pola cuaca selama 60 hari terakhir terlebih dahulu. Jadi model melihat blok data 60 hari untuk menebak harga di hari ke-61. Teknik ini sangat krusial agar JST bisa menangkap pola ketergantungan waktu dari Heliatorium ini. Kemudian di sini saya juga membagikan data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Namun perlu dicatat bahwa dalam time series pembagian data tidak boleh dilakukan secara acak atau dalam bahasa ada kutip bahasanya lainnya itu random shuffle gitu, seperti pada data klasifikasi biasa. Alasannya itu dalam tata waktu urutan adalah kunci. Jika kita mengacak datanya, model bisa saja melihat masa depan saat mempelajari masa lalu. Hal ini disebut data leakage atau kebocoran data. Jadi saya memotong data secara kronologis, data awal untuk belajar dan data paling akhir untuk ujian atau validasi model. Jadi ini untuk pekan 2 itu seperti ini dari codingannya yang udah saya jalankan. Ini hasilnya. Kemudian di sini codingan untuk lanjutan dari pekan 2. Di sini saya akan melanjutkan di pekan 3, yaitu membangun arsitektur model. Jadi ini adalah codingannya, itu codingan dari pekan 3, dan ini adalah hasil dari pekan 3 setelah saya running. Jadi yang pertama di sini saya akan bahas saya membangun arsitektur JST menggunakan TensorFlow
karena data yang digunakan adalah time series. Memilih layer LSTM atau dengan kepanjangannya itu long short term memory sebanyak 2 lapis. Layer LSTM ini sangat krusial karena memiliki memori untuk mengingat tren naik turunnya harga Ethereum mengingat tren naik turun harga Ethereum, dan dari input 60 hari yang sudah saya buat di pekan 2, saya juga menambahkan dropout sebesar 20% di setiap layer LSTM. Gunanya adalah untuk mencegah overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu menghafal data masa lalu tapi gagal memprediksi data baru yang dengan baik. Terakhir, model diakhiri dengan dense layer berukuran 1 unit sebagai output akhir untuk menebak angka harga besok, lalu di-compile menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss ms atau dengan kepanjangan itu mean squared error untuk menghitung selisih errornya. Jadi itu adalah penjelasan dari pekan 3. Oke, di sini saya akan melanjutkan di pekan 4, proses training model. Ya, jadi ini codingannya, dan ini bagian yang udah saya running ini lumayan banyak sih. Dan kalau misalnya ke bawah lagi, sini ada grafik performanya, yang dimana gambarnya ini untuk garis biru itu menunjukkan bahwa dia tuh lagi downtrend. Sedangkan untuk validation loss atau yang garis merah ini, itu dia sempat ada kenaikannya, sedikit kenaikan kemudian turun lagi gitu, kayak zigzag gitu. Nah, untuk di pekan 4 ini itu menggunakan data training dengan parameter 20 epoch dan batch size 32. Artinya tuh model akan membaca dan mempelajari seluruh dataset Ethereum sebanyak 20 kali secara berulang, sambil menunjuk grafik yang tadi, sambil menunjuk grafik yang tadi ini. Jadi grafik loss yang dihasilkan garis biru itu tadi menunjukkan training loss
dan garis merah menunjukkan validation loss. Kedua garis ini menunjukkan tren yang menurun seiring bertambahnya epoch. Hal ini membuktikan bahwa model yang saya pakai ini mengalami proses belajar yang baik, convergent, dan tidak mengalami overfitting atau underfitting karena jarak antara error dan belajar dan error saat diuji tetap stabil dan beriringan mendekati nilai 0. Jadi itu adalah penjelasan dari pekan 4. Oke, di sini akan memasuki pekan 5. Di pekan 5 ini adalah evaluasi model. Jadi di pekan 5 ini adalah tahap yang paling krusial karena di sini saya menguji performa model JST menggunakan data testing yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model selama proses training sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diuji di model JST ini, saya menghasilkan RMSE sebesar 172,49 USD. Secara logis, nilai RMSE 172,49 USD ini tergolong sangat kecil, akurat, dan memuaskan karena jika saya bandingkan dengan harga Ethereum pada rentang data testing yang berada di kisaran 3.000 hingga 4.500 USD. Fluktuasi harian pasar kripto ini sangat ekstrim dan bisa bergerak ratusan dolar dalam satu hari. Jadi rata-rata error tebakan yang hanya selisih sekitar 172 USD membuktikan bahwa model LSTM ini memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi dalam menangkap tren pasar. Jika saya lihat secara visual pada grafik, garis hitam merupakan harga aktual dan asli dari pasar Ethereum, sedangkan garis putus-putus merah adalah hasil prediksi dari model JST. Terlihat bahwa garis merah mampu mengikuti tren naik, tren turun, serta lakukan fluktuasi dari harga aktual secara sangat sensitif dan presisi. Jadi ini adalah untuk pekan 5. Berikut di sini untuk yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Model jaringan Sheriff Tier 1 dengan arsitektur LSTM ini yang saya bangun sangat layak digunakan untuk memprediksi tren harga Ethereum ke depannya. Namun dalam pengerjaan proyek dari pekan 1 hingga pekan 5 ini terdapat beberapa kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Poin pertama, pada tahap awal terdapat anomali data di mana beberapa format angka memiliki 2 titik pengganggu seperti format teks 2999
9,2500 yang sempat membuat model error, namun berhasil diatasi melalui pembersihan data yang tepat di pekan 2. Kemudian poin kedua, keterbatasan model ini adalah ia murni belajar dari data historis masa lalu, sehingga apabila kedepannya terjadi sentimen makroekonomi atau regulasi global yang mendadak secara ekstrim, tingkat akurasi model tentu bisa menurun karena faktor eksternal tersebut tidak terekam di data masa lalu. Jadi secara keseluruhan untuk proyek UAS ini, prediksi time series ini telah selesai saya kerjakan secara mungkin 100% dan berhasil memenuhi seluruh kriteria penugasan dari pekan pertama hingga pekan terakhir. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Hussein Badali, MPM 23 150. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.